Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Nafila Alima dari kelas 11-8, absen 24. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ringkasan materi tentang hidup berkelanjutan. Hidup berkelanjutan. Saya mendapat beberapa informasi dari narasumber yang bernama Dr. Ahmad Hasim. Yang pertama, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sesuai yang ada pada pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 dan dapat disimpulkan seperti perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi dengan beberapa prinsip, contohnya kebersamaan, berwawasan, dan sebagainya. Stop BABS. Penyebab BAB sembarangan yaitu menimbulkan beberapa penyakit seperti diare, hepatitis A, polio, kolera, dan lain-lain. Kondisi sanitasi total atau STBM berbasis masyarakat meliputi stop BAB sembarangan, cuci tangan sebelum dan setelah makan. CTPS merupakan cara yang paling efektif dalam pencegahan penyakit diare dan menurunkan angka kematian balita. Pencegahan penyakit diare adalah cuci tangan pakai sabun dan ada pun persyaratan CTPS yang memenuhi persyaratan kesehatan, yaitu air bersih yang mengalir, sabun, penampungan air limbah. 5 tatanan CTPS yaitu CTPS di sekolah, CTPS di rumah tangga, CTPS di tempat umum, CTPS di tempat kerja, dan terakhir CTPS di institusi kesehatan. Solusi pemutus mata rantai penularan penyakit: yang pertama, mencegah kontak antara manusia dan tinja. Yang kedua, membuat tinja tersebut tidak dapat dihinggapi serangga sehingga binatang lainnya. Ketiga, mencegah bau yang tidak sedap. Dan keempat, konstruksi duduknya dibuat dengan baik dan aman bagi pengguna. Berikutnya, perilaku pengelolaan air dan makanan rumah tangga, yaitu membudidayakan minum dan makanan yang bersih secara berkelanjutan, menyediakan dan mengelola tempat air minum. Syarat air minum secara fisik berdasarkan rasa, bau, dan rasa, dan kimia biologis. Selanjutnya, pengelolaan sampah. Pertama, penguraian yang biasa disebut dengan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Kedua, yaitu penanganan yang meliputi pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir. Dampak limbah yang tidak dikelola dengan benar ada gangguan kesehatan, kerugian ekonomi, gangguan kenyamanan dan estetika, kerusakan harta benda, dan sebagainya. Kunci keamanan pangan ada 1. Jaga kebersihan. 2. Pisahkan makanan matang dan mentah. 3. Masak dengan sempurna. 4. Simpan makanan pada suhu aman. Dan kriteria pangan aman untuk dikonsumsi adalah pangan yang tercemar dari 1. Cemaran fisik, benda-benda yang tidak boleh ada dalam panganan seperti rambut, kuku, staples, serangga mati, kerikil, dan lain-lain. 2. Cemaran yang berasal dari bahan kimia yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia seperti logam berat, mikotoksin atau racun yang dihasilkan oleh jamur, dan lainnya. Kemasan dan wadah pangan yang tidak menggunakan alat masak atau wadah yang dilapisi logam, tidak menggunakan kantong plastik atau kresek yang tidak sesuai dengan standar makanan. Yang terakhir, ada masalah klasik pangan. Ada beberapa, yaitu cemaran mikroba, cemaran kimia, penyalahgunaan bahan berbahaya, penggunaan BTP. Nah, dapat kita simpulkan bahwa kita harus memperhatikan beberapa hal dalam kehidupan kita yang bertujuan menjaga kesehatan dan berdampak baik bagi tubuh juga lingkungan. Dimulai dari pengelolaan sampah, pencegahan penyakit, CTPS, pengelolaan air dan makanan, serta jangan lupa untuk stop BABS. Berikut yang bisa saya sampaikan terkait dengan hidup berkelanjutan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.